Tapi ala kulli hal masalah AdSense ini sangat penting untuk diteliti, untuk dibahas, untuk dikaji. Yang pertama menyangkut seperti yang ditanyakan oleh At-Talib. Bagaimana kalau nanti sudah terkumpul uang banyak hasil dari AdSense itu? Paham ya AdSense ya, anak perempuan ya? Jadi begini, ketika ada orang buat channel YouTube, kemudian sudah sampai kepada jam tayang sekian ribu, kemudian subscribernya berapa ribu, itu nanti dapat, kalau sudah didaftarkan AdSense, dapat penghasilan dari orang yang nonton YouTube. Nah, penghasilannya ini kalau sudah mencapai kepada nisab, apakah dia wajib bayar zakat atau gimana? Dan kalau wajib membayar zakat, ini kan penghasilannya nggak nentu. Kadang-kadang kan terserah penonton di channel YouTube itu. Kalau penontonnya banyak, maka banyak juga pemasukannya. Kalau penontonnya sedikit, maka sedikit juga penghasilannya. Ini ya kawan, dengarkan dengan baik, sama dengan penghasilan pegawai negeri ataupun pegawai dimanapun, meskipun bukan pegawai negeri. Kalau ada pegawai dia penghasilannya tidak menentu, maka itu yang dinilai 1 tahun. 1 tahun dihitung biasanya, atau bukan dihitung biasanya ya, dikalkulasikan 1 tahun. Kemudian misalnya ya, dalam 1 tahun Muhammad Hasan sebagai pegawai negeri misalnya dapat gaji 100 juta kalau dikumpulkan 1 tahun misalnya ya. Lalu dalam 1 tahun ini ada kebutuhan 50 juta, dipotong kebutuhan air, belanja istri, kemudian lampu dan lain sebagainya, misalnya menghabiskan 50 juta. Nah, tinggal menghitung yang 50 juta sisanya ini. Kalau misalnya 50 juta sisanya ini kemudian sudah mencapai kepada nisab, taib, dan sudah mencapai haul, maka ya wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ya Izat, apakah AdSense itu wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Nanti dia menghitung mulai dari awal dia dapat AdSense. Misalnya dia awal mendapatkan AdSense mulai tanggal 1 Januari 2022, 1 Januari 2023 nanti dihitung berapa oleh AdSense. Nah, setelah itu kemudian dikurangi kebutuhan setiap hari. Misalnya dapat AdSense misalnya ya 500 juta. Kebutuhan setiap hari setelah dikalkulasi selama setahun itu menghabiskan 200 juta, tinggal 300 juta. Maka saya kira itu wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat itu kan hanya berapa? 60 berapa gram? 66 6,3 apa 63? 63 gram. 63 gram kali 500.000 ya, per gram sekarang 500.000 ya. 63 gram kali 500.000 31 juta sudah wajib ya. Jadi sisa daripada bayaran kita baik pegawai negeri ataupun AdSense itu setelah dikumpulkan dan dikurangi kebutuhan dalam jangka 1 tahun, kok masih sisa 31 juta. 31 juta ini ya kawan wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi mun bada orang yang dibayaran setahun umpamanya 1 miliar, dikurangi kebutuhannya 1 miliar juga, berarti setahun merakan 0, ya gak wajib dia bayar zakat. Gak wajib bayar zakat. Jadi yang wajib bayar zakat itu setelah dikurangi kebutuhan dalam jangka 1 tahun masih tersisa seukuran 63 gram kalau disamakan dengan emas. Kalau disamakan dengan perak lebih murah lagi itu. Berapa gram kalau perak? Walhasil lebih murah lagi, kita lupa itu berapa gramnya. Jadi begitu ya Izat ya. Jadi dihitung dalam jangka 1 tahun
Kalau misalnya dalam jangka 1 tahun dapat AdSense 100 juta dan dikurangi kebutuhan setiap hari 50 juta, maka saya kira dia wajib membayar zakat. Wajib membayar zakat. Yang kedua mengenai masalah AdSense dari penonton itu akadnya dengan yang punya channel YouTube apa? Ini perlu dibahas juga. Paham ya? Jadi ebektona Muhammad Hasan misalnya buka channel YouTube-nya siapa? Deddy Corbuzier misalnya ya. Saya ini akadnya dengan Deddy ini mau bisa diakadkan apa? Bisa dimasukkan ke apa? Dalam muamalah, ya muamalah fiqhiyah. Nah, ini perlu dibahas. Apakah berarti saya menyewa atau memberikan hadiah, atau ujrah atau gimana? Nah, ini perlu dibahas. Ini seharusnya anak-anak hukum ekonomi syariah yang membahas. Nah, kalau mengenai yang ditanyakan tentang zakat, maka jawabannya seperti tadi. Kemudian ya kawan, yang berikutnya mengenai masalah zakat profesi. Ini juga masuk profesi. AdSense itu masuk profesi juga. Ini para ulama beda pendapat sebetulnya. Ulama kontemporer ada daripada keluarga Al-Ghimariyun, ya, Abdullah bin Siddiq Al-Ghimari, Ahmad bin Siddiq Al-Ghimari, Zamzami Al-Ghimari, itu mengatakan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi ini tidak ada, kata beliau. Zakat itu kata beliau yang ada zakat hasil panen, zakat tanaman, kemudian zakat berdagang, kemudian zakat fitrah, kemudian zakat apa lagi? Emas dan zakat perak. Itu saja. Selain itu, menurut keluarga Ghimariyun terutama ya kawan, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalian jadi pegawai negeri, kalian setiap bulan dapat gaji 20 juta, 1 tahun terkumpul misalnya ya 2,5 M, kalian kebutuhan setiap hari dikalkulasikan selama setahun hanya menghabiskan 200 juta, berarti karena 2 miliar lebih. 2 miliar ini meskipun 2 miliar tidak wajib dikeluarkan zakatnya menurut sebagian ulama. Tapi mayoritas ulama kontemporer mengatakan zakat profesi itu ada. Cara menghitungnya seperti tadi yang saya sampaikan. Tapi saya kira itu jawabannya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan insya Allah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.